Saya Fausia sebagai ibu nifas. Saya Dwi Febiati sebagai ibu nifas. Saya Denny Sulistyo sebagai perawat. Saya Rahim Zabir sebagai ibu nifas. Saya Muhammad Ridho Rahmatullah sebagai perawat. Saya Sandiara Maulana sebagai ibu nifas. Di suatu hari, di Puskesmas Bambang Selawi terdapat kelas nifas yang diadakan oleh perawat. Kelas nifas tersebut berlangsung mulai dari hari pertama sampai hari ke-10 yang bertempat di aula Puskesmas. Ibu ini masuk ke dalam aula Puskesmas untuk mengikuti kelas 6 nifas. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Mas. Ya, senang bisa bertemu kembali ya di senam nifas, kelas 6 nifas pada pagi hari ini. Bagaimana kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah Baik, Mas. Oh, ini udah pada hadir semua belum ya? Sudah. Oh, baik. Kalau sudah, biar saya absen dulu ya. Sang perawat mengabsen satu persatu ibu nifas yang hadir dalam sang nifas tersebut. Bu Alfi, Hadir. Ibu Fendi, Ibu Siska, Ibu Raisa. Oke, sudah pada hadir semua ya. Sebelum kita melakukan senam nifas, nanti akan ada rekan saya, perawat, yang akan menjelaskan materi tentang apa itu senam nifas dan bagaimana cara melakukannya. Baik, bentar ya, saya panggil dulu. Perawat 2 dan 3 pun masuk ke kelas 6 nifas dengan membawa media booklet, leaflet, dan lembar balik. Baik ibu-ibu semuanya, di samping saya sudah ada rekan saya yang akan menjelaskan materi tentang apa itu senam nifas dan bagaimana cara melakukannya. Silakan Mas, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih perawat Arif. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi. Kenalkan, saya perawat Denny dengan rekan saya perawat Ridho. Di sini kami akan menjelaskan seputar senam nifas. Ada yang sudah tahu senam nifas itu apa? Belum. Berarti belum pernah melakukan senam nifas ya? Belum. Perawat 2 menjelaskan materi menggunakan media lembar balik. Di sini saya akan menjelaskan tentang senam nifas. Tolong sudah. Pada pengertian senam nifas adalah serangkaian latihan fisik ringan yang dilakukan oleh ibu setelah melahirkan selama masa nifas ya, dengan tujuan membantu pemulihan tubuh, mempercepat proses penyembuhan, serta mengembalikan kebugaran setelah persalinan. Latihan ini biasanya dilakukan selama 6 minggu pertama setelah melahirkan yang dikenal sebagai masa nifas. Kemudian tujuan senam nifas sebenarnya ada banyak, tapi kami mengambil 5 saja. Yang pertama, mempercepat proses pemulihan ibu pasca melahirkan. Kemudian yang kedua, menggunakan atau menguatkan otot-otot yang melemah selama kehamilan dan persalinan, terutama otot perut, panggul, dan punggung yang digunakan untuk kehamilan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan sirkulasi darah dan mencegah terjadinya komplikasi seperti trombolisis. Ada yang keempat, mengembalikan fleksibilitas tubuh dan postur yang normal. Kemudian yang terakhir, mendukung kesehatan mental dan emosional ibu setelah melahirkan. Jadi supaya lebih sehat, lebih bugar, kembali menjadi ibu yang semangat menjalani hari-hari. Kemudian manfaat senam nifas yaitu pertama, mempercepat penyembuhan. Dengan latihan membantu mempercepat penyembuhan rahim dan organ lain yang terkait dengan persalinan. Kemudian menguatkan otot panggul. Pada menguatkan otot panggul ini bisa mengurangi resiko prolaps uterus dan menguatkan otot dasar panggul. Yang penting untuk fungsi kandung kemih dan usus. Kemudian yang ketiga, mencegah komplikasi. Ini membantu mengurangi risiko
pembekuan darah, bisa mengurangi sembelit juga, dan masalah sirkulasi setelah melahirkan. Kemudian yang keempat, mengurangi nyeri. Laten ini pada dasarnya lembut ya, dapat mengurangi rasa sakit pada punggung, timbul, dan perut yang sering muncul setelah melahirkan. Apakah betul setelah melahirkan punggung perutnya pada sakit gitu, nyeri? Iya. Oke. Ini manfaat dari senam nifas. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kesehatan mental. Senam nifas dapat membantu ibu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan meningkatkan perasaan positif tentang tubuhnya. Apalagi kan setelah melahirkan kita bisa melakukan senam bareng-bareng dengan teman, itu bisa menguatkan mental. Lanjut. Kemudian ada indikasi senam nifas. Indikasi senam nifas itu yang pertama, semua ibu yang telah melahirkan baik melalui persalinan normal maupun operasi sesar dapat melakukan senam nifas setelah mendapatkan izin dari tenaga kesehatan. Jadi tidak semena-mena setelah melahirkan ibu-ibu ingin melakukan senam nifas itu tidak dianjurkan kecuali mendapatkan izin dari tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua, ibu yang ingin mempercepat pemulihan tubuh dan mengurangi risiko komplikasi pasca melahirkan. Terus yang terakhir ada ibu yang merasa otot-otot tubuh, terutama otot panggul dan perut, melemah setelah melahirkan. Jadi jika ototnya sudah melemah saat setelah melahirkan, bisa melakukan senam nifas asal mendapatkan perizinan dari tenaga kesehatan. Kemudian ada kontraindikasi senam nifas. Kontraindikasi senam nifas yaitu ada operasi sesar, kemudian komplikasi pasca persalinan, setelah itu ada kondisi medis. Pada operasi sesar, ibu yang menjalani operasi sesar, senam nifas harus dilakukan dengan hati-hati dan hanya setelah luka operasi mulai sembuh. Biasanya setelah 6 bulan atau 6 minggu lah minimal setelah operasi. Kemudian komplikasi pada persalinan, ibu yang mengalami perdarahan berat atau infeksi atau komplikasi lain setelah melahirkan harus berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai latihan senam nifas karena bahaya ya jika terus dilakukan. Kemudian yang ketiga ada kondisi medis. Jika ibu memiliki kondisi medis tertentu yang membatasi aktivitas fisik seperti preeklamsia atau penyakit jantung, senam nifas mungkin perlu disesuaikan atau ditunda. Lebih baik sih ditunda ya jika tidak ingin mengambil resiko. Selanjutnya ada cara melakukan senam nifas yang akan dijelaskan oleh teman saya dengan langsung praktek. Apakah sudah siap? Siap. Siap. Ibu, di sini saya akan memandu ibu untuk melakukan senam nifas. Apakah ibu sudah siap? Siap, Mas. Baik, nanti kita lakukan secara perlahan ya. Ya, di sini perawatannya akan menyontohkan senam nifas dari hari pertama sampai hari ke-10. Setelah itu, ibu bisa mempraktekannya sendiri dari hari pertama sampai hari 10. Lalu perawat 3 memulai gerakan senam nifas dari hari 1 sampai dengan hari 10. Silakan Mas Arik. Untuk posisi pada hari pertama bisa memposisikan terlentang terlebih dahulu. Kemudian posisi tubuh dirilekskan. Tarik nafas dan keluarkan secara perlahan, ulangi sampai 8 kali. Coba Mas Arik tarik nafas, tahan sebentar lalu keluarkan. Nanti ini bisa dicontohkan di rumah atau bisa kesini lagi mengatakan senam nifas bersama ibu-ibu yang lain ya. Baik, Mas. Seperti ini dilakukan sampai 8 kali. Kemudian pada gerakan senam hari kedua, kedua tangan lurus ke atas sampai kedua telapak tangan bertemu. Kemudian turunkan perlahan, ulangi sampai 8 kali. Nah, ya bisa diulangi sampai 8 kali. Pada hari ketiga, berbaring rileks dengan posisi tangan di samping, lutut agak ditekuk,
diangkat pantatnya secara perlahan, kemudian turunkan kembali. Bisa diangkat pantatnya, oke, kemudian diturunkan. Nah, nanti ibu bisa mencontohkan gerakan ini 8 kali ya. Pada gerakan hari keempat, tangan kiri di samping badan, tangan kanan di atas perut. Kemudian kepala ditekuk menyentuh dada, kedua kaki rapatkan, lututnya agak ditekuk mas. Iya, kemudian dagu bisa nempel dada. Pada gerakan hari keempat, posisi telentang, tangan kiri di samping badan, tangan kanan di atas perut. Kemudian kaki bisa ditekuk. Nah, iya. Kepala ditekuk, dagu menyentuh dada. Iya, bisa diturunkan lagi. Nanti dilakukan sampai 8 kali ya. Kemudian pada gerakan hari kelima, tidur terlentang, kaki lurus bersama-sama dengan mengangkat kepala sampai dagu menyentuh dada. Tangan kanan menjangkau lutut kiri yang ditekuk dan diulang sebaliknya sampai 8 kali. Kaki kiri ditekuk sedikit. Nah, iya, seperti itu secara bergantian. Ya, lakukan sampai 8 kali ya. Pada gerakan hari ke-6, posisi tidur terlentang, kaki lurus dan kedua tangan di samping badan. Kemudian lutut ditekuk ke arah perut 90 derajat secara bergantian antara kaki kiri dan kaki kanan. Ya, ditekuk lurus seperti itu. Tapi diusahakan posisinya agak jinjit ya ibu. Ya, lakukan secara bergantian sampai 8 kali. Kemudian pada gerakan hari ke-7, posisi tubuh terlentang pada tempat datar dan aman. Angkat kaki ke atas kurang lebih setinggi 20 cm sampai 30 cm. Kemudian turunkan secara perlahan dan lakukan secara bergantian. Diangkat sedikit saja, salah satu saja mas. Oh iya. Nah iya, terus bergantian. Iya, nanti bisa dilakukan sampai 8 kali. Ya, gerakan 6 hari ke-8, posisi nungging. Mohon maaf Mas Arif, bisa nungging terlebih dahulu. Nah, iya. Kemudian tarik nafas melalui pernafasan perut, kemudian gerutkan anus dan tahan 5-10 detik. Saat anus digerutkan, ambil nafas, kemudian pelan-pelan sambil mengendurkan anus sembari mengeluarkan nafas ya. Iya. Kemudian sudah Mas Ade. Ya, seperti itu bisa dilakukan sampai 8 kali di rumah ataupun nanti ketika mengatakan senam nafas di ruang ini lagi. Pada gerakan hari ke-9, posisi berbaring, kaki lurus, kedua tangan di samping, angkat kedua kaki dalam keadaan lurus 90 derajat, kemudian diturunkan kembali pelan-pelan seperti semi sikap lilin ya. Nah ya, 90 derajat, kemudian bisa diturunkan secara perlahan. Mungkin jika tidak mampu dilakukan sendiri bisa bersama suami ya, minta bantuan suami. Dilakukan sampai 8 kali. Kemudian gerakan yang terakhir, gerakan hari ke-10, tidur telentang, kaki lurus, kedua telapak tangan diletak di belakang kepala seperti sit up ya. Kemudian bangun sampai duduk. Kemudian perlahan-lahan posisi tidur kembali seperti sit up persis, ulangi sampai 8 kali. Coba tadi. Nanti gerakan seperti ini bisa dilakukan di rumah sampai 8 kali. Ada yang belum jelas? Jelas mas. Mungkin hari ini kita akan melakukan gerakan senam nifas hari pertama saja. Nanti gerakan selanjutnya bisa ibu lihat di leaflet. Silakan bisa dibagi. Nanti dibaca, dilihat dan dipahami terlebih dahulu. Hari ini kita akan melakukan senam nifas hari pertama saja.
sudah dilihat, dipahami? Mas. Sudah. Oke, kalau sudah bisa ditaruh lagi. Kita akan melakukan gerakan senam nifas hari pertama terlebih dahulu ya. Mas. Bisa memposisikan tiduran terlentang terlebih dahulu. Gampang ibu-ibu. Jika sudah terlentang, posisi tubuh dirilekskan. Kemudian ambil nafas perut, kemudian tahan dan keluarkan secara perlahan. Hembuskan. Nah, ya. Diulangi sampai 8 kali. Baik, hari ini kita akan melakukan gerakan senam nifas hari kedua, yaitu dengan kedua kaki lurus ke depan, angkat kedua tangan lurus ke atas sampai kedua telapak tangan bertemu, kemudian turunkan secara perlahan. Ayo bisa dilakukan. Tahan, kemudian diturunkan secara perlahan. Secara perlahan ibu-ibu. Turunkan, kemudian tinggal lagi. Angkat 1, 2, 3. Dan Kemudian turunkan. perlahan. Ulangi sampai 8 kali ya. Oke ibu. Ya, udah cukup. Baik ibu-ibu, kali ini kita akan melakukan gerakan senam nifas hari ketiga, yaitu berbaring rileks dengan posisi tangan di samping badan, kedua lutut ditekuk, sudah ditekuk, kemudian angkat pantat secara perlahan dan kemudian turunkan secara perlahan, dilakukan sampai 8 kali. Bisa diangkat bersama-sama, 1, 2, 3, diangkat sedikit, kemudian diturunkan secara perlahan. Angkat lagi bu, ayo 1, 2, 3. Lagi bu. Tahan, kemudian turunkan. Oke, nanti bisa dilakukan sampai dengan 8 kali ya bu. Mas. Nah, oke ibu, hari ini kita akan melakukan gerakan senam nifas hari keempat, yaitu posisi tubuh berbaring dengan posisi tangan kiri di samping badan, tangan kanan di atas perut, tangan kanan di atas perut. Nah, ya. Kemudian lutut bisa ditekuk, kedua lutut ditekuk. Kemudian angkat kepala pada bagian dagu sampai menyentuh dada. 1, 2, 3. Angkat bu kepalanya bu. Oke, turunkan. Satu lagi bu, diangkat. Kemudian turunkan. Nanti bisa dilakukan sampai 8 kali ya bu. Mas. Nah, baik ibu, kali ini kita akan melakukan gerakan senam nifas hari kelima, yaitu tubuh tidur terlentang, kaki lurus, kemudian mengangkat kepala sampai dari dagu sampai ke dada, tangan kanan menjangkau lutut kiri yang ditekuk. Diulang sebaliknya. Ayo bisa dilakukan. Lutut ditekuk, tangan kanan menyentuh lutut. Nah, yang diundi gerakan kepala menyentuh dada. Bergantian ya Gus. Ayo yang kiri. Oke, turunkan. Nanti bisa diulangi sampai 8 kali. Kita akan melakukan gerakan senam nifas hari ke-6, yaitu posisi tidur terlentang, kaki lurus dan kedua tangan masih di samping badan. Kemudian tekuk lutut ke arah perut 90 derajat secara bergantian. Tekuk lutut kanan dulu seperti jinjit ya. Jinjit kakinya bu. Ya, terus diluruskan, ulangi sebaliknya. Iya, nanti bisa dilakukan sampai 8 kali ya di rumah. Baik mas. Oke, kali ini kita akan melakukan gerakan senam nifas hari ke-7, yaitu posisi tubuh terlentang, kemudian angkat salah satu kaki ke atas kurang lebih setinggi 20-30 cm ya. Kemudian turunkan secara perlahan dan lakukan secara bergantian. Bisa diangkat kaki kanan terlebih dahulu, kemudian turunkan, angkat kaki kiri.
Turunkan secara perlahan Bu. Turunkan. Iya, nanti gerakan ini bisa dilakukan 8 kali ya. Hari ini kita akan melakukan senam nifas hari ke-8, yaitu mohon maaf bisa menempatkan diri pada posisi menungging. Bisa. Oh, ya. Kemudian tarik nafas melalui pernafasan perut, kemudian kerutkan anus dan tahan 5-10 detik saat anus dikerutkan. Ambil nafas, kemudian pelan-pelan sambil mengeluarkan dan menundukkan anus. Jadi tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, Nafas Ibu. keluarkan. Oke, sudah selesai Bu, bisa tutup kembali. Nanti bisa diulangi gerakan ini sampai 8 kali ya Bu. Baik Bu, kali ini kita akan melakukan gerakan senam nifas hari ke-9, yaitu posisi berbaring, kaki lurus, kedua tangan di samping. Kemudian bisa angkat kaki bersamaan lurus 90 derajat, kemudian turunlah kembali perlahan-lahan. Bisa dipahami? Ya. Oke, dalam hitungan ketiga nanti diangkat bersama ya. Mas. Oke, 1, 2, 3 diangkat tuh. Dua-duanya 90 derajat. Mas, 1, 2, 3 turunkan secara perlahan. Oke, ya. Lagi, satu kali lagi diangkat. 1, 2, 3 diangkat 90 derajat. Tahan, kemudian turunkan. Pelan-pelan, turunkan. Oke. Nanti gerakan ini bisa dilakukan 8 kali ya Bu. Iya. Baik Bu, hari ini kita akan melakukan gerakan senam nifas yang terakhir ya, hari ke-10. Tidur terlentang terlebih dahulu, kemudian kedua tangan diletakkan di belakang kepala. Nanti bisa bangun posisi duduk secara perlahan. Jika tidak bisa, nanti perawat itu dengan perawat tarik akan membantu. Diangkat ke posisi duduk, lalu ditidurkan. Lakukan sampai 8 kali. Tadi bisa dilakukan sekarang Seperti sit up ya Bu. seperti sit up ya, betul. Satu, mas standby ya. Iya, 1, 2, 3 diangkat tuh. Ayo Mas, ini Mas, belum Mas. Oh iya. Diangkat Mas. Aduh. Tangannya Ibu. Oke, diturunkan secara perlahan. Ya. Oke. Nanti jika ibu tidak bisa melakukan gerakan senam nifas yang terakhir di rumah, bisa dibantu oleh suami ya. Baik Mas. Ibu, kita sudah melalui kegiatan senam nifas dari hari pertama sampai hari ke-10. Tentunya ini sangat baik ya bagi ibu yang sehabis melahirkan pasca nifas. Apakah ada pertanyaan selama kegiatan ini berlangsung? Tidak ada. Jika tidak ada, kami memohon maaf atas kekurangan baik menyediakan tempat atau dalam pengucapan informasi. Jika kurang berkenan, kita minta maaf sebesar-besarnya ya. Kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama karena kegiatan ini telah selesai. Alhamdulillah. Kegiatan senam nifas berjalan dengan lancar. Para ibu nifas bersiap untuk pulang. Evaluasi dari sang perawat, yaitu perawat melihat para ibu nifas memulai memahami tentang senam nifas. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kebugaran para ibu nifas. Terima kasih ya Mas sudah mengajarkan kita senam nifas pada hari ini. Kami pamit pulang terlebih dahulu ya. Iya, sama-sama. Silakan ibu bisa hati-hati ya di jalan. Baik Mas. Nanti Ibu. Baik Mas. Ya.
Sekian video online dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.